guys, welcome back to Emran TV. Nah, video ini adalah part 2 nih dari video yang sebelumnya kami upload mengenai review makanan cepat saji di Family Mart yang kebetulan memang lokasinya itu deket banget nih sama rumah kami. Di part 2 ini, tim Lapar Emran akan lanjutin review makanan-makanan lain yang waktu itu sudah kami beli. Dan emang sih, belum semua makanan cepat saji di Family Mart bisa kami beli hari itu, karena kami kehabisan nih guys. Oh ya, sebelum kalian tonton videonya, bantu support channel ini dengan subscribe dan juga pencet tombol like-nya ya. Dan akan lebih bagus lagi kalau kalian pencet tombol loncengnya, supaya terus update dengan video-video kami berikutnya. Thank you guys, yuk nonton videonya lagi. Oke, untuk nextnya kita akan cobain sosis ya. Sosis guling-guling. Ini sih kotaknya cukup menarik karena bentuknya kayak kotak korek api kalau kalian tahu. Dan kalau lihat di sini sosisnya sendiri ini udah dikasih mayones dan saus ya. Untuk size-nya sih saya rasa ini cukup lumayan besar ya untuk sosisnya, karena kalau dilihat kan diameter sendiri bukan nggak terlalu kecil ya untuk sosisnya. Oke, kita coba potong dulu. Oke, saya lepas dulu. Ya. Oke, oh ya, dan ini sosisnya tuh sosis ayam ya, bukan sosis sapi. Nah, kalau untuk teman saya ini yang tidak suka ayam, tapi kalau sosis dia bisa makan katanya. Makasih. Mau merasa ayam, yang penting bukan bentuk ayam ya. Iya, saja bentuk ayam. Oke, dan satu lagi buat kalau tinggal. Oke, kita coba ya sosisnya. Kalau menurut aku ini enak kok. Untuk sosisnya sendiri enak, dan perpaduan mayones dan saus sambalnya di sini juga pas ya. Kalau menurut aku mayonesnya juga enak dan saus sambalnya juga enak. Aku bilang sih ini enak. Kita cobain ya. Susah. Kalau menurut aku ini lebih enak daripada yang abang-abang suka jual di pinggir jalan. Harganya padahal sama, cuman ini lebih enak gitu ya. Meskipun ini ayam, harganya cuma 10.000 guys. Mari kita coba. Jadi menurut aku ini enak dan worth it karena udah harganya masih terjangkau 10.000. Bumbunya nggak pelit karena dia dikasih mayones sama saus. Ya ini worth it lah, enak. Oke, nextnya mungkin kita coba sosis yang kedua kali ya. Ini dari Kenzler single keju, dan di sini dia bilangnya crispy bite. Kita coba ya. Oke, jadi kalau menurut aku kejunya nggak terlalu berasa, walaupun tadi dibilang rasa keju, dan ini nggak ada rasa crispy sama sekali, padahal tadi kemasannya bilang ini ada crispy-nya. Dan menurut aku lebih enak sosis yang sebelumnya dibanding yang ini. Dan untuk harganya ini sama kayak sosis sebelumnya 10.000, tapi aku lebih suka yang sosis sebelumnya. Oke, aku sekarang mau nyoba. Kejunya mana? Nggak ada kejunya guys. Ada sih kejunya sedikit banget tuh, yang bulat kotak sedikit banget kan, padahal labelnya keju. Terus menurut aku rasanya juga lebih enak yang tadi. Kejunya sedikit banget sama asin. Yang ini asin, kalau yang tadi nggak terlalu. Oke, kita coba. Dari rasa sosisnya sendiri sih aku bilang masih enak yang tadi, tapi
mungkin next time kita akan coba sosis ini kalau kita goreng dulu kali ya. Karena ini kan belum digoreng langsung. Dan yang kedua memang kejunya kalau kalian lihat di sini, coba kalian sendiri yang compare ya. Itu memang teknik pemasaran sangat luar biasa. Dan saya juga tidak merasakan rasa kejunya. Jadi kalau saya bilang untuk harga yang sama 10.000, saya tetap akan pilih sosis guling-guling. Next, kita mungkin coba onigiri. Boleh? Oh iya. Oke, jadi di sini tadi karena udah cukup sore, jadi kita juga rasanya nggak terlalu banyak. Di sini kita ada 4 rasa. Pertama ini ada salmon flake, lalu ada tuna mayo, terus juga ada spicy tuna, dan yang terakhir salmon teriyaki. Oke, dan kalau untuk harganya, sebentar ya. 13. Onigiri tuna mayo 13.000, onigiri spicy tuna mayo 13.000, salmon teriyaki 13.000, onigiri salmon 13.000. Oke, jadi semuanya ini harganya 13 ribuan. Sama aku lupa, yang favoritnya itu biasanya kalau onigiri itu adalah rasa ini, tuna mayo. Ya mungkin kita coba yang tuna mayo dulu ya. Oke. Let's we try. Ini bukanya gini. Cara bukanya ini ada stripnya gitu, tarik. Ini ada labelnya sih, jadi sedikit susah. Nah, kalau udah tarik, tinggal tarik samping kiri kanannya. Oke, ini yang terakhir. Ini gagal ya? Iya, kayaknya itu gagal. Kayaknya gagal ya, sorry ya. Maaf ya guys. Well, sorry, oke. Jadi aku mau coba potong dulu. Dita. Sorry. Dita. Ya, dan ini. Oke, mari kita coba untuk yang tuna mayo yang favorit ya. Oke, tadi pas aku bagi ternyata isinya nggak terlalu banyak. Jadi aku cuma dapat bagiannya segini, isinya sedikit. Coba kita coba. Oke, walaupun aku dapat isinya sedikit, tapi mayo sama tunanya sih udah berasa ya. Dan untuk rumput lautnya ini masih enak, crunchy gitu. Jadi buat aku sih ini enak. Cuma kalau untuk harga 13.000 kayaknya masih terlalu mahal ya. Nah, kalau yang bagian aku, mayo tunanya lumayan banyak. Terus rumput lautnya juga gede. Kita cobain ya. Ya, untuk yang aku lumayan nih kebagian tunanya sedikit banyak ya guys. Terus untuk rumput lautnya aku kebagian banyak nih. Kita cobain ya. Gede banget guys. Cukup nggak ya? Cukup juga. Kalau menurut aku, rasanya enak karena aku suka sama rumput laut ini kayak gini. Oke, kalau gue tadi kalau dilihat dari bentuknya nih kayaknya di bagian pojokan segitiganya. Jadi kalian pasti udah bisa nebak ya. Lihat, tunanya hanya seuprit, ya kan? Karena kayaknya emang tunanya banyaknya di bagian tengah. Tapi Iya. iya. Kita cobain dulu ya. Nggak mau kalah juga. Satu suap. Wah. Ternyata nasinya cukup padat ya. Jadi next time dipotong dulu kan, jangan langsung sesuap. Oke. Ya, tunanya sih berasa tapi dikit ya, karena juga tadi porsi tunanya sih sangat dikit. Tapi untuk nasinya sih masih pulen, enak gitu loh. Dan rumput lautnya juga saya rasa sih cukup enak gitu loh. Oke, next kita akan coba yang salmon ya. Dan mungkin kita akan coba semuanya.
untuk onigirinya, karena kita kan masih ada bakpao juga, jadi kita akan coba yang salmon dulu. Saya dilihat sih tuh, kalian lihat bener kan? Memang nasinya, isinya di tengahnya saja. Tuh, jika kalian lihat. Oke, berarti yang ini jatah saya ya. Oke. Rumput lautnya. Ya, rumput lautnya juga keras. Oke. Jadi yang bagian aku Ini rumput lautnya. ini nggak ada isiannya sama sekali karena ada ke bagian terakhir dan nggak ada tunanya, guys, nggak ada. Salmon. Salmon, sorry. Oke, karena saya dapat yang isinya lumayan, saya cobain dulu isinya. Oke. Untuk salmonnya sih aku bilang cukup hambar ya. Dan tadi kan sebelumnya tuna mayo, jadi masih ada berasa mayo ya. Ini salmon apa tadi ya? Salmon flake. Hanya berasa salmon dan pun nggak terlalu berasa dan cukup hambar sih kalau menurut aku ya. Nggak ada rasa-rasa yang lainnya. Jadi aku prefer masih dalam pilihan dua onigiri masih milih yang mayo tadi. Oke, kalau aku mau nyobanya kayak gini. Nasinya dimasukin ke kimnya. Terus makannya langsung. Enak banget. Nggak ada salmon. Kalau menurut aku, karena aku cuma makan nasi sama kimnya aja, salmonnya sedikit banget. Rasanya ya sama aja, tapi lebih enak yang tadi sih. Oke guys, selanjutnya kita mau coba bakpao yang Family Mart jual. Jujur aja, tadi kita beli semua varian rasa dan sekarang kita bingung ada rasa apa aja di sini. Tapi aku mau coba sebutin ya. Tadi kita tuh sempat beli pau tausa, ada salted egg juga, wow. Lalu ada coklat, biasa lah ya, ayam kecap, dan juga ada ayam barbecue. Nah, mungkin aku akan coba salah satu, biar kita tahu rasanya itu apa. Oke, mungkin aku coba pilih yang warna kuning dulu ya. Oke, aku mungkin karena rada asing ya dengan rasa salted egg, aku mau coba salted egg tapi yang kecil dulu aja. Nah, mungkin yang lain mau rasa apa nih? Bisa dipilih. Tapi aku belum tahu sih Aku rasanya. nggak tahu ini rasa apa yang warnanya pink. Oke. Ya. Oke, so, aku coba ini deh. Ada 2 titiknya. Oke. Coba ya, ini aku langsung belah biar kita bisa tahu isinya apa. Oke, jadi isinya coklat ternyata yang ini. Jadi saya makan dessert langsung. Kalau dilihat sih isi coklatnya lumayan banyak ya. Oke, kita coba dulu. Coklatnya enak. Dan mungkin kalau bakpaunya baru, yang maksudnya dalam masih hangat gitu, aku bilang bakalan enak banget sih gitu loh. Untuk sekarang aja udah cukup enak, cuma emang berasa sedikit dingin aja sih untuk adonan bakpaunya ya. Oh, oke. Itu segitu harganya sih 5.000, Kak. Oh, kalau untuk 5.000 sih oke banget sih nih buat cemilan. Oke ya, kalau aku warnanya pink. Di sini nggak ada rasa strawberry sih. Ini rasa apa? Satu egg. Oh, enggak. Itu kayaknya rasa ayam barbecue deh. Karena ini ayam, aku nggak jadi makan. Makan pinggirnya aja ya guys. Atau nggak mungkin coba Oh iya, satu tek tukeran aja. aja. Nah, tukeran. Ya. Ya, satu egg. Dan ini meleleh banget. Nggak berbau. Terus aku cobain ya. Menurut aku rasanya aneh, manis. Ini satu egg kan telur asin kan, tapi kok rasanya manis, gak ada asin-asinnya. Menurut aku ini aneh banget. Aku nggak suka. Ini nggak enak rasanya. Aku jujur ya, ini nggak enak. Kalau kalian nggak mau penasaran rasanya kayak gimana, terserah, cobain aja. Aku mau cobain yang terakhir, ini yang warna titik hitam. Aku nggak tahu ini rasa apa. Coba kita cari tahu. Oh, oke.
Oke, ini ayam lagi tapi ini bukan ayam barbeque ya. Tapi ini kayak mungkin ayam yang kayak sama kayak di abang-abang tukang bakpao. Oke, kita coba. Rasa ayamnya lebih enak yang ini jauh dibanding yang warna merah ini. Ini tuh rasanya nggak jelas banget, kayak cuman ayam manis nggak jelas, tapi kok ini masih ada rasa gurih, masih ada rasa asin. Jadi jauh lebih enak yang ini. Kalau kalian lihat ini yang menurut saya oke sih ya, sebelum dirasa baru dilihat doang nih ayamnya tuh, kalau kalian lihat tuh nggak kering ya gitu. Karena kan mungkin kalau beli yang ayam gorengan pinggir jalan tuh kadang-kadang digorengnya terlalu matang banget jadi kering, untuk dagingnya nggak juicy gitu loh. Kalau ini bisa dilihat, kalian bisa lihat, maaf ya pakai tangan aja. Nah kalian bisa lihat tuh nggak terlalu kering. Oke, ini saya coba ayamnya. Karena ayamnya nggak kering, jadi berasa ya, ayamnya berasa juicy dan enak sih gitu loh. Dan kalau aku bilang hampir nggak kalah lah sama merek yang ayam goreng terkenal itu loh, yang depannya K belakangnya C. Meskipun udah cukup lama ya, tapi ini tetap masih crunchy sih kalau menurut aku, masih enak. Oke, sekarang giliran aku lagi tanpa ayam. Ya, aku cuma makan kulitnya sama nasi. Pertama kita cobain kulitnya dulu ya. Enak. Nah, kalian, iya benar. Mungkin rasanya kayak itu, kayak di restoran-restoran gitu. Padahal ini cuma di Family Mart. Rasanya enak, gurih. Nasinya, aku salut sih sama Family Mart itu, nasinya selalu pulen dan padat gitu. Untuk harga segitu ya worth it banget sih daripada yang lain. Oke, kita coba review ya. Tadi kan udah sempet dijelasin sedikit nih sama Kak Audi. Aku mungkin cuma nyobain kulit sama daging ya. Daging sama ayamnya enak, nggak jauh beda sama rasa yang tadi Kak Bebece. Ini hampir sama, rasanya enak dan teksturnya juga masih garing, dagingnya empuk, dan nasinya betul juga tadi bilang Mbak Dita, ini pulen. Cuma tapi kalau mungkin bagi kalian yang nggak suka nasi lembek, ini agak sedikit kelembekan ya. Mungkin kalau kurangin airnya sedikit, nah ini baru enak banget nasi sama ayamnya. Tapi kalau untuk dengan harga 9.500 dengan nasi dan ayam bisa kenyang banget ya kan, dibandingin tadi makan sebelumnya yang harganya kayak onigiri 13.000. Ini lebih enak. Aduh, kenyang banget ya. Ya, kenyang banget. Apalagi porsi aku mungkin lebih sedikit dari kalian-kalian. Ya, kita udah nyobain banyak makanan tadi, dan mungkin di akhir ini kita bakal buat summary-nya lah ya. Maksudnya apa yang menurut kita worth it dibuy dan enak. Kalau dari aku, yang pertama kalau bakpao aku prefer tuh bakpao coklat, itu enak. Yang kedua tadi yang paket nasi ya, yang chicken spicy mayo itu juga enak, ya kan. Terus untuk sosis guling-gulingnya enak. Terus best value-nya sih yang aku rekomendasiin, apalagi kalau udah di deket-deket akhir bulan belum gajian tuh, yang nasi dan ayam fried chickennya ya, karena itu enak, harganya murah. Nah, kalau untuk aku yang pertama bakpao, mie bakpao itu yang kacang merah. Terus yang kedua ada sosis guling-guling. Yang ketiga ada onigiri yang rasa tuna mayo, yang warna biru tua ya. Ya, untuk warna biru tua. Terus untuk yang
chicken Spicy spicy mayo. mayo itu enak juga sausnya, karena aku nggak makan ayamnya jadi aku kurang tahu rasa ayamnya. Mungkin ya sama aja gitu kayak yang lain gitu, ayamnya enak dan untuk sausnya itu juga enak banget. Oke, kalau aku sendiri karena masih mahasiswa juga ya, yang paling best itu aku naruhin di pertama tuh adalah paket nasi ayam yang seperti Kak Bace. Karena itu murah banget, cuma 9.500 tapi udah kenyang dan rasanya juga cukup worth it banget dengan harga segitu. Terus yang kedua, aku suka banget sama sosis guling-guling karena 10.000 tapi enak rasanya, ada sausnya juga banyak. Terus yang terakhir, yang rekomendasi aku yang kayak model paket bento itu tuh yang nasi spicy mayo, karena mayonya berasa dan nasinya juga lumayan dan dagingnya juga oke, ayamnya oke. Ya, sekian dari kami untuk video kali ini. Sampai jumpa di review makanan lainnya. Dah. Bye-bye.